Hai, oke. Welcome. Ini adalah IG Live Amelia and Friends dan hari ini topik kita adalah Love is Love. Thank you semuanya yang udah mulai bergabung. Aku mau pin dulu. Hai Cesar. Oke. Hai. Halo, Hai Jo. Halo, halo. hai Mel, apa kabar? Deket banget ya ini ya. Em, Aduh, Sebentar. ini putus-putus nih gimana nih? Kamu Oke, denger aku nggak? kita sambil. Kenapa? Wait. Oke, kita sambil nunggu. Bisa nggak sih ini sinyalnya? Oke. Halo. Halo. Oke, kayaknya oke, oke. Oke. Em, oke. Hey there, Ini good. ya ya oke. Soalnya ini lagi Ini sambil oke, ya. lagi sambil mastiin sinyalnya oke apa enggak. Tapi kayaknya Oke, udah sip. mulai dengar ya. Oke. Kamu Eh, bisa lihat aku jelas. Bisa jelas. Oke, thank you teman-teman semuanya. Selamat malam untuk bergabung di Ajalab kita malam hari ini. Dan tuh kan sinyalnya kayak kurang bagus gitu ya. Ya nggak sih, Dov? Dov lagi jauh. Wait, sinyal Ini sinyal gue kayaknya saya. agak-agak oke nggak sih? Oke nggak tapi? Jojo orang Indo, iya saya orang Indo. Oh, Oke. dikirain bukan orang Indonesia ya waktu awal ya. Oke. Em, oke. Halo. Dia kayak loading gitu. Coba Halo. tes lagi. Kayaknya udah mendingan ya mungkin ya sekarang. Moga-moga kalau kayak gini oke nih. Iya, benar. Asal nggak ini aja. Oke, thank you sekali lagi buat teman-teman yang udah join. Jadi boleh sambil pakai Zoom. Pakai Zoom tuh nanti mesti ulang lagi invite-nya, Bu. Eh, jadi aku buat teman-teman yang udah gabung, thank you banget. Aku mau dong ditulis di kolom komentarnya datangnya, maksudnya dari kota mana gitu. Dari kota mana? Apakah di Indonesia? Indonesia di kota mana? And then aku mau introduce hari ini. em, Halo. Iya, oke. Oke, jadi aku mau introduce Jordi ini adalah sahabat aku dari sejak zaman kuliah ya. Jadi udah lama, super lama banget. Udah super super lama banget. Hai Davidson dari Kuala Lumpur. Aku pernah ikut kelas Zoom-nya juga Davidson. Thank you. Um, jadi Oh, um, that's oke. awesome. Oh, ada Sisil. Oh my God, ada Sisil. November is month dari Sydney. Oke, eh, oke, thank you semuanya. Jadi aku udah kenal Adolf dalam Adolf lagi, Jo udah lama banget.
Susah ini Oke, oke. kebiasaan. Jadi udah kenal lama banget dan hari ini topik kita adalah love is love. Dan mungkin buat teman-teman yang udah baca dari captionnya ya yang aku udah tulis bahwa kita mau bicara hari ini mengenai relationship sebenarnya. Jadi gimana sih relationship di social expectation kita gitu ya mungkin ya. Jadi boleh dibilang kalau kita hidup di dunia sekarang ini banyak banget ya Jo ekspektasi orang terhadap kita in regards of berbagai macam mulai dari hubungan atau mungkin keuangan gitu kan. Jadi Di setiap negara, di setiap tempat, ekspektasinya. mungkin beda-beda, bener ya? Betul, betul banget, betul banget. Aha, aha. Oke, nah jadi kalau kayak di Indonesia nih Jo, kayak udah biasa banget nih ya, misalnya ditanyain terus kayak kapan kawin gitu kan, kayak kapan kawin itu tuh udah kayak biasa banget gitu. Mungkin teman-teman Pertama-tama yang di sini kapan juga punya ada yang pacar? juga ada yang Kapan ngerasain hal yang sama. Kenapa? pertama-tama biasanya kapan punya pacar? Habis itu kapan nikah? Kapan punya pacar? Habis itu Bener kapan punya banget, anak? bener banget, Mm-mm. bener-bener. Suaranya katanya kurang kedengeran. Apakah karena pakai earphone ya? Atau gimana? Atau enggak juga? Apa ininya? Oh, mungkin Dekat harus mulut udara. deketan. Mungkin harus deketan sama Oke, oke. ininya kali. Nah, ini udah Bentar, lumayan bentar. kayaknya. Oh gitu. Let me Iya, just check suaranya it out. Hang kecil on. katanya. Coba deh dibuka. Siapa Kalau tahu gini lebih lebih gede. oke nggak kalau nggak pakai earphone? Lebih. Iya, lebih Oke, oke. kedengeran. Oke, Benar. oke. Ya sudah, gini aja deh. Demi kamu. Oke, Ya ada sepupuku, sip, sip. Coli. Udah bagus suaranya. Oke, thank you, Bu. Aku mau Oke. mastiin dong, ini sinyal kalian lihat dari tadi ada gangguan sinyal nggak sih sebenarnya buat yang nonton? Aku pengen pastiin juga. And then kembali ke tadi ini ya, kembali ke social expectation nih, Jo. Bener sih kayak kata Ya. lu, pertama orang akan ngomong dulu udah punya pacar belum gitu kan. Hmm, Terus udah hmm, gitu, hmm. sekarang sih orang udah gak nanya lagi punya pacar apa enggak, kayak kawinnya kapan gitu. Kawinnya kapan? Abis gitu Udah nanti punya anak kapan? Even punya bener-bener. pacar nanti biasa nanya, pacarnya siapa? Anaknya siapa? Bener, Tinggal di bener sih, mana? bener. Gila, ini kerjanya apa? Umur berapa? Jadi kayak nggak Lah. habis-habis gitu ya. Kayak nggak habis-habis gitu Iya. pertanyaan eh, Hmm. tentang hubungan kita dan mungkin kadang-kadang malah lucunya ya aku nggak tahu kalau di sana cuman kalau di sini Jo banyak kan orang udah nggak nanya lebih ke kerjaan loh nanyanya nggak mengenai misalnya mungkin karena cewek kali ya mungkin kalau cowok bisa tapi Hmm. kalau cewek tuh orang bukannya nanya kayak misalnya kerjaannya sekarang gimana atau bisnisnya Hmm. Hmm. gimana Hmm. gitu jadi tarik Hmm. sama Hmm. ya, itu aja isu relationship gitu kan kayak Hmm. kalau Hmm. Hmm. kalau kayak, I guess being you gitu ya being you kayak walaupun katanya masih muda Jo juga umurnya udah berapa sih kayak sekarang udah hampir Harus 50 kan? kali gitu pasti pasti pernah 50. juga mungkin kita walaupun nggak tinggal di Indonesia lagi pernah nggak ngalamin teror-teror seperti itu Jo? Jadi gini, pada waktu aku pindah ke sini, istilahnya aku masih muda segala macam as gitu punya kerjaan bagus gitu terus nanti orang tanya kayak oh kenapa udah punya kerjaan bagus as gitu baik dan segala macam lah orang ngeliat atributnya kayak kerjaan bagus Benar, pintar segala macam punya ini punya itu terus mana pacarnya gitu dulu sih benar. sering tapi Mm-mm. tapi itu pun yang nanya orang Indo yang di sini gitu Hmm, tapi kalau di sini sih di Australia sih sebenarnya kayak itu is none of their business sih mereka is something yang mereka nggak bakalan tanya anyway punya pacar gak apa bakal nanya enggak ya. nah enggak maksudnya pacarnya siapa dan kapan nikahnya segala macam enggak mereka hanya pengen tahu ada pacar apa enggak supaya mereka ada chance apa enggak gitu lebih ke itu sih Oke lebih oke, ke itu benar 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 benar. Heeh. Jadi Hmm. nanyanya lebih kayak Tapi ini sekarang orang single akhir-akhir apa ini lama apa sejak enggak gitu kan? Kenapa? iya sejak dunia yang semakin lebih terbuka sama sama label dan ada different kind of relationship orang tanya pacarnya cowok apa cewek Iya nah iya iya, itu dia benar benar benar. Oke, jadi kalau misalnya lu sendiri gimana Jo? Untuk misalnya pertanyaan-pertanyaan model kayak gitu, em,
mungkin kayak bener juga sih, mungkin orang sananya nggak banyak nanya, mungkin orang Indonesianya banyak nanya, terus ada yang bilang cek ombak, demen banget Apa nih. tuh artinya? Saya mau cek ombak tuh apa, mau artinya, mau tolong jelaskan ya, mau di kolom komentar. Jadi ini maksudnya Jo kayak ngecek-ngecek Hmm. lu aliran mana gitu maksudnya. Kayak Oh, aliran. ya itulah di Indonesia tuh banyak kayak itu apa namanya istilah-istilah barunya. Nanti deh aku mesti Iya, banyak lagi promo istilah-istilah ya. bener. Promo. Iya. Iya, iya. Jadi Tomo juga teman jalan dan teman traveling juga nih. Em, jadi Oh, aku juga suka jalan-jalan. iya, iya. Jadi terus lanjut lanjut. Jadi udah Ya, gitu ya, ya. em, Jadi itu gimana nggak awalnya dapetnya? dulu-dulu gitu. Tapi aku thank God aku lama banget di Australia kan udah 20 tahunan ya. Dan Mm-mm, itu culture yang aku nggak terlalu kebiasaan dan mm-mm, lebih sering pada waktu aku ditanya pada waktu aku ke Indonesia to be honest gitu. Di sini sih kayak who cares ya. Dan di situ dan aku pada waktu ke Indonesia sendiri juga udah to the point of kayak I don't need to answer that question. Aku nggak ada kewajiban mm. dan keharusan untuk Betul banget. Yes, answer question itu gitu. yes. Karena aku sendiri secara pribadi a very private person anyway gitu. Jadi hanya teman-teman deket aja yang aku bisa Mm-mm, open up sama mm-mm, family pastinya gitu kan. mm-mm. Tapi makin kesini ya sudah gitu. Um, Iya, dan itu aku gitu. Nggak tahu kalau di Indonesia segala macam gimana. Dan Iya. aku kind of suka bikin orang-orang kayak suspense gitu kayak nembak-nembak ini apa ya sudah punya pacar apa belum Kamu, pacarnya apa ya gitu segala macam. kamu Tapi deh. aku lebih tertarik untuk ngomongin tentang tentang apa ya life achievements dan lain-lain sih. Yes, yes, yes. Tapi untuk malam ini kita ngomong tentang cinta. Iya, jadi ini luar biasa banget loh. Dia mau buka-bukaan ya soal dirinya. Wow. Supaya moga-moga kita bisa buka paradigma baru sih sebenarnya ya, buka tabir yang mungkin orang selama ini nggak banyak tahu gitu. Nah, Jo, jadi balik ke yourself gitu ya. Ketika orang nanya dan benar banget orang nggak perlu tahu, tapi mungkin aku mau nggak mau masih nanya di sini. Kalau Jo Hmm. sendiri, eh, maksudnya maksudnya dengan relationship-nya tuh bagaimana gitu? Bagaimana untuk Hmm, bisa hmm, hmm. gitu kan dengan mungkin karena kan di sana dan sini beda ya. Maksudnya orang tua kita tetap orang Indonesia Hmm. gitu. Apakah mereka oke dengan Ya. bagaimana kita in a relationship dengan orang lain gitu? Hmm, hmm. Sebenarnya gini, aku dari kecil sendiri itu sudah dididik untuk kayak udah kamu nggak usah pacaran dulu sampai nanti kamu udah berhasil, which is Hmm, orang tua punya ekspektasi kalau berhasil adalah kamu sudah selesai kuliah, sudah dapat iya. gelar ini dan itu S7, S8, S9 dan lain-lainnya, dan Mm-mm. kamu udah punya kerjaan yang bagus, which is mereka punya pikir kalau kerjaan yang bagus adalah kerjaan yang sesuai dengan apa yang kamu pelajarin, Iya, gitu. iya. Ya kan? Terus gitu Mm-mm. setelah itu masih ada lagi, jangan pacaran dulu, tapi kamu harus bisa membahagiakan orang tua. Gitu kamu Hmm. harus punya rumah, punya mobil, punya lah pacarannya Tuh. kapan gitu. Jadi sebenarnya pacaran itu uh, tidak pernah ada di kamus aku selama hidup anyway. Karena aku dari dulu belajar dan kerja gitu. Iya. Walaupun selalu ada beberapa saat di mana ada aku deket sama perempuan, even waktu masih SMP, SMA segala macam gitu kan, sampai di kuliah Mm-mm. atau di kerja di sini gitu kan. Mm. Just untuk kayak gimana sih rasanya gitu. But um, aku ada di relationship perempuan berapa kali gitu. Tapi Mm. sampai kayak 9 tahun lalu aku ketemu orang Mm. yang itu ketemunya di gereja juga gitu. Yes, Ketemunya yes, di yes, gereja betul. gitu. Di core karena kan aku suka nyanyi gitu kan. Aku anggota Mm-mm. core di salah satu gereja gitu di sini. Mm-mm. Terus ketemu Mm-mm. orang ini gitu dan kita kayak klik gitu. Kita klik Mm. hari pertama segala macam dan itu ada prosesnya. Dan aku kayak menurut aku dan itu pada waktu itu aku in relationship sama perempuan gitu. Oh, Dan oh ya, bagus. which Oke, is again nggak banyak yang tahu kan gitu karena aku emang nggak terlalu gembar-gembor gitu. iyalah, Terus iya. habis itu karena ketemu pas orang ini ketemu terus kayak klik langsung Hmm. setelah 1 kali 2 kali ketemu dan aku pikir kayak oh my god what's happening gitu. Dan setelah berjalannya proses dan aku ketemu sama Giovanni ini, jadi kita udah 9 tahun together gitu loh.
Yes, yes, Sampai yes, yes. sekarang, yang kebetulan sayangnya, bukan sayangnya sih sebenarnya, uh, bukan seperti yang orang bilang majority uh, hubungan gitu. Karena aku Hmm, nggak suka pakai kata-kata normal. What's normal? Normal itu yes, terlalu overrated, ya kan? betul, betul. What's normal for you might not be normal for me. Ya, What's normal for me might not be normal for you, right? So ya. dulu aku use a lot of kata-kata normal, tapi Hmm, belajar dari Giovanni, belajar dari hubungan kita, hmm, dan kita pikir kayak what's normal, ya. Jadi hmm, kita pakai kata-kata normal. Jadi menurut aku hubungan yang aku sekarang ini sudah 9 tahun itu hmm. adalah hubungan yang bukan kebanyakan orang Betul. seperti biasanya ya, which is kebetulan aku sama Giovanni kita sama-sama cowok. Jadi gimana dong? Tapi Yes, yes. awalnya mukanya dong, Mel. Awalnya Mukanya kenapa? nggak, maksudnya Oh, awalnya itu beneran kayak kayak mm-mm. pasti ada prosesnya, proses Betul. untuk menerima diri sendiri, proses untuk menerima relationship-nya, Aha, proses aha. untuk menerima um, keluarganya dia, proses Betul. untuk diterima keluargaku juga, Betul. proses untuk diterima teman-temanku juga. Jadi Betul, itu betul. melalui proses yang panjang. Gila, itu sih itu luar biasa banget, Cu. Udah bikin prolog bagus banget ya, dan benar banget yang kamu bilang mengenai menerima menerima dan diterima oleh banyak pihak gitu. Tapi sebelum kita mungkin nanyain soal keluarga, gimana untuk diri sendirinya kita waktu itu? Karena kan emang kita kayak Job bilang kayak selama ini sebenarnya nggak pernah punya hubungan dengan laki-laki kan. This is the first time dan langsung klik gitu. Kaget gak sih? Hmm. Terus dan gimana kita bisa benar-benar accepting and embracing diri kita padanya di waktu itu. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Even even Giovanni juga dia selalu perempuan terus gitu loh, karena Ya, ya. dia very good looking, Mm-mm. pinter, dan very Mm-mm. charming. Walaupun pada Mm-mm. waktu itu dia masih muda banget gitu ya. Dan aku juga, dan nggak pernah kepikiran sedikit pun punya relationship sama cowok juga Iya, gitu. iya, iya. Dan pertama, apalagi pada waktu itu aku heavily involved di Indonesian community di Melbourne. Iya. Dan juga aku waktu itu juga heavily involved in my Indonesian Catholic Church Iya, di yes, Melbourne juga gitu. iya, Dan itu iya. kayak it's a apa ya namanya, bukan burden tapi kayak gimana ya, kayak something yang big banget banget buat aku untuk buat Betul, decision gitu, betul lah, Jo. Itu udah whether kayak to tanda please kutip udah other, kayak bunuh diri gitu loh. Ya nggak sih? kayak Kayak benar, kayak karakter kita tuh kayak who am I, and then, kayak ya nggak? Iya. I'm just gonna go somewhere yang dimana aku nggak bakalan mau ketemu orang gitu. Karena nggak sampai bunuh diri juga sih. Iya, I maksudnya love my quote and life. quote ya, quote and quote. Ya, Kayak, of ya, ya, course ya, not. Ya. ya. Mhm. Karena kayak on the other hand, aku kayak, do I need to please people or do I need to Hmm. make myself happy? Itu Yes, yang yes, aku yes. pikirkan gitu kan. Karena if I please people at that time, people are not gonna be always happy anyway. So pasti Hmm. sometimes mereka bakalan, dan aku bakalan hurt. Tapi kalau Iya. aku buat myself happy, why Mhm. not gitu loh. Aku nggak Yes. depend to anyone, aku nggak hurting anyone, Hmm. dan ya, I just love wins. Hmm. 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 Dan Oke. ya, dan itu tuh prosesnya panjang banget, which is kita bakalan ngomongin. Iya, iya. Well, ini menurut aku udah kayak beneran beneran eh, kalimat yang sangat penting banget ya, bisa di-highlight sama semuanya yang dengerin ini. Kayak mungkin apapun situasi dalam hidup kita yang kita lagi hadapin sekarang, maybe bener banget kata Joe, ask yourself gitu, apakah ini bikin kita happy or not? Apakah kita masih perlu people please or not gitu kan? Jadi which one is more important? People please and get acceptance dari orang, atau kita accept ourselves, which one is more important gitu kan ya Jo ya. Yes. Bener Oke. banget, bener banget. Jadi dan itu melalui proses yang panjang dan juga pergantian itu. Setelah aku decide itu, banyak banget perubahan-perubahan in my life, changes of work, changes of society, changes of circle of friends. Karena pada saat itu, which is ini udah kayak 9 tahun lalu ya, kayak I'm already moved on. So pada waktu itu kayak some of my friends just turned their back to me, kayak mereka just went away, or we just grew apart, or they just, and pada waktu itu
ex aku atau pada waktu itu orang yang aku lagi dating perempuan itu mereka dia langsung just cut it off segala macem gitu loh kayak oh oke jadi pada saat itu aku tahu siapa yang beneran real friends siapa yang enggak. Yes, yes, benar. Benar banget, benar banget. Jadi ketika kita menunjukkan siapa wajah asli kita nggak perlu takut justru, karena di saat itulah kita akan benar-benar tahu siapa yang the true friends or true like true tribe gitu ya untuk diri kita sendiri kan, kayak we know gitu. Benar banget, Jo. Correct. Terus lanjut lagi nih, tadi kan kita ngomongin diri sendiri, teman. How about family? Itu paling sulit gak sih untuk family? Karena I mean, aku juga kenal family-nya Joe gitu kan, dan ya, dan mereka juga Kenal very ya? very kenal, kenal, ya kan, kayak sebenarnya mereka juga tradisional gitu ya, kayak lurus lah gitu jalannya ibaratnya gitu ya, Konservatif. kayak beneran, ya kan, kayak gimana gitu untuk bisa capai titik sekarang ini, everyone is loving each other gitu, and semuanya harmoni gitu, itu kayak wonderful banget ya, Hmm. keluarga, dua Dan keluarga bisa. itu sebenarnya ya prosesnya tuh sangat-sangat nggak mudah dan kalau orang bilang penuh dengan air mata darah dan segala macam itu beneran beneran Iya. terjadi gitu ya kayak apalagi gini papa mamaku kamu tahu sendiri kan orang yang tradisional dan konservatif dan involve heavily di church-nya mereka juga Yes, papa yes, mamanya Jackie juga dua-duanya dokter terkenal iya, juga dan yes. mereka orang gereja juga Mm-mm. dan Jackie anak cowok satu-satunya juga gitu apalagi Mm. untuk Chinese kan cowok satu-satunya tuh kayak the golden gitu kan Betul, betul. ya kan Yes. jadi dan ini something yang of course kedua orang tua kita tuh nggak pernah expected gitu Mm, mm, tapi mm, um, itu penyesuaiannya tuh memakan waktu banyak karena even aku aja waktu came out itu it took me like 1 year untuk ke mm, orang tuaku mm. itu melalui surat. Aku ingat pada waktu itu aku lagi liburan di Jakarta Oh, oke. dan aku tulis kayak 4 lembar surat apa 3 lembar surat ke my dad dan my mom. Dan Wow. aku di airport pada waktu mereka ngantar aku ke airport, aku kasih surat ini kayak aku bilang ke mereka gitu, don't read it now, read it when you get home. Dan ya terus kalau papa mamanya Jackie pada waktu itu mereka lagi berlibur di Australia, terus dia came out sama mamanya dan itu penuh dengan tangisan. Dan sort of agak kita melalui proses di mana kedua orang tua kita bukan tidak menerima kita tapi lebih kayak tidak menerima keadaan atau kenyataan pada Mm. waktu itu Yes, yes, yes. dimana pada waktu itu orang tuaku kayak avoid untuk discuss tentang itu setiap kali Mm, kita misalnya teleponan dan kita ngomong tentang ini mereka langsung silent sama mm, sama seperti orang tuanya Jackie juga pada waktu itu gitu mm, setiap kali mm, Jackie mention namanya aku langsung mm, silence padahal mm, kita ini tapi dengan seiring berjalannya waktu kita bisa show mm, kalau kayak hubungan kita ya genuine gitu dan kita mm, live life as normal kita nggak nggak go out to you know mereka punya bars atau clubs atau anything there's nothing wrong going to clubs or bars anyway tapi maksudnya kita Iya, normal kayak orang yang kita cuma kerja 9 to 5 kita traveling yes, together kita shopping and kita yes, hang out with people just yes. normal gitu loh Betul. jadi kadang-kadang karena orang Indonesia kebanyakan pikir kayak oh gay itu kayak mereka penuh dengan atau HIV atau AIDS atau seks Betul, atau betul. obat-obatan segala macam itu kan mereka Mm, lah aku mm. pikir kayak lah mereka kata siapa yang mereka Iya, been talking to gitu kan betul, nggak betul. semua orang kayak begitu dan juga Exactly. Ini penting banget buat tergantung kita hubungannya kayak gimana tergantung kita Iya, ketemunya sama orang yang kayak gimana gitu betul, betul banget. Gila, ini karena even sepakat sampai banget. sekarang masalah Mm, banget karena mm, untuk Gio sama untuk aku it's the first time untuk kita hopefully the last juga gitu mm, even mm, sampai sekarang kita masih learning tentang mm, what love itu sendiri kayak mm. very aku sendiri nggak bisa terjemahkan dalam kata-kata artinya apa tapi yang aku tahu adalah itu perlu dengan komunikasi forgiveness kita harus Yes, bisa memaafkan satu sama lain, komunikasi yes, being open to each other. ya, Misalnya kita harus bisa ngomong tentang anything
Yes. baik atau buruk, Yep. berat atau mudah, Yep. pasangan kita harus bisa terima anything dan kita harus bisa communicate tentang anything. Betul, Dan betul. juga apa namanya, trust. Kalau nggak ada Hmm. trust in any relationship, bukan hanya Hmm. hubungan romantic aja, tapi even di kerjaan segala macam, kalau bos kamu Iya, nggak trust kamu, gimana kamu bisa kerja gitu kan? betul, Itu betul. penting banget gitu. Sama patience, menurut aku patience itu penting banget, karena apalagi di hubungan aku sama Jackie itu, patience itu penting karena kita berdua dari orang yang berbeda. Satunya Hmm. dia dari keluarga very Chinese dan aku just normal Indonesian gitu. Hmm, Dan hmm, hmm. mereka juga dari keluarga yang lumayan berada, sedangkan aku biasa aja gitu. Tapi di Hmm. sisi lain, kita berdua mau compromise satu sama lain dan giving chance untuk satu sama lain untuk kita Hmm. develop ourselves and Hmm. grow. Hmm. Dan Yes, itu yes. semua masih proses sampai sekarang gitu loh. Hmm. Dan nggak ngejudge satu sama lain. Kalau kita satu buat salah, ya udah kita minta maaf dan move on. Yes, yes. Itu keren banget, keren banget. Ini kalau misalnya ada konfeti, aku udah lempar konfeti ya. Jadi, jadi keren banget, Jo. Keren banget yang udah Dan diulas tadi. sampai saat Mhm. sorry, Yes, all good. No. oke, Go oke, ahead. aku komentar dikit dulu. Aku tadi mau highlight sesuatu mengenai ininya tadi, mengenai paradigma orang atau pandangan orang mengenai gay atau gay couple ya nggak sih? Jadi banyak orang mungkin menganggap bahwa oh apa kalau cowok suka cowok itu gay itu mereka akan bikin orang kayak gitu juga. Pernah dengar nggak kayak gitu? Di sini tuh kayak gitu banget loh di Indonesia ya. Di Nular Indonesia gitu, tuh nular ya. menular, betul itu dia. Kayak itu menular. kayak kayak lelah nggak sih dengarnya? Hmm. Terus udah gitu ada lagi yang mungkin bilang ya mungkin karena kadang-kadang suka ada yang di sini ya Jo, kayak kepergok misalnya masuk ke koran gitu kan ada party yang semuanya cowok misalnya dan berbagai hal yang kayak gitu dan oke, aku bisa ngerti mungkin ada orang punya pandangan yang kurang enak gitu ya mengenai hal tersebut itu mungkin bisa dimengerti cuman aku juga pengen orang-orang ngeliat bahwa di balik itu semua fenomena-fenomena atau apa yang media beritakan ada hal-hal indah seperti yang Joss ini hidup gitu loh di that kind of a beautiful loving relationship gitu yang nggak perlu pakai label apapun sebenarnya jadi uh, kita nggak bisa judge satu satu kondisi gitu ya hanya berdasarkan apa yang ada di media atau apa yang kita tahu walaupun tuh hanya kayak cuma cuma dikit yang kita tahu gitu kan tapi mungkin dengan kita nonton hal seperti ini kita dengar sharing dari kayak orang seperti Joe gitu ya, kita bisa tahu dan ngerti bahwa kita nggak bisa sembarangan judge orang, dan kita bisa paham bahwa love is love gitu. Kayak pada akhirnya love is Love love, is and love. doesn't matter Doesn't apapun matter gender. sama siapa gitu. Betul, betul banget, betul banget. Exactly gitu. Bahkan kita nggak Karena bisa juga bilang, hari gini gitu ya, loh. Dulu, sorry mm-mm. Mel, pada Yes, waktu dulu zamannya aku waktu masih di Indonesia 20 years ago, itu cuma mm-mm. ada kayak homosexual, Yes, lesbian, yes. um, sorry, Transgender. homosexual atau bisexual atau heterosexual. Cuma ada 3. Tapi Ya, ya, sekarang oke. sekarang Iya, jenis-jenis hubungan atau sexuality aja udah banyak banget. Ada betul. pansexual, ada gray asexuality, ada asexuality, ada Iya, bisexual, ada iya, heterosexual, ada demisexual, ada betul, gynosexual. betul, So anything, ada betul, 10 gitu kira-kira sekarang. betul. Jadi Iya, aku sendiri nggak tahu mau dikategorikan apa, dan aku sendiri iya, atau kita berdua sendiri nggak mau, nggak betul. even Exactly. Nggak perlu nggak even sebenarnya. think untuk Iya, kategorikan kita di mana gitu. iya, 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 betul banget. Iya. Dan Karena tadi, hubungan kita, yes, yes, hubungan kita continue. tuh maksudnya kemanapun kita pergi itu kita nggak terlalu advertise kalau kita pasangan, tapi yang kita Yes, advertise adalah gimana cara cara membuat orang di sekeliling kita comfortable, and gimana cara menebar cinta yang kita punya ini yes, ke orang yes. lain gitu. Iya, iya, iya. Iya, Dan kalau and kamu genuinely love each other, itu bakal nepak ke orang lain. Jadi jangan betul. ngelihat kayak Yes. gaynya atau homoseksual yang nularin, tapi orang Mm-mm. mesti ngeliat kayak, oh kalau orang ini beneran loving each other, Iya, mencintai satu sama lain, itu yes, love-nya itu yang bakalan nularin ke orang-orang di yes. sekitarnya I mean, gitu. ya mungkin buat yang di sini lagi dengar, aku pernah hangout juga sama mereka bertiga. Jadi, ya kan,
aku personally bisa ngerasain gitu. Jadi aku pernah hangout sama mereka di Jakarta pernah, di Melbourne juga pernah, dan aku bisa ngerasain banget apa yang Jo bilang barusan bahwa it's not about promoting atau advertising the label gitu ya, atau mungkin apa yang mau dikategorikan, tapi it's about love after all gitu kan. Dan kalau misalnya kita memang genuinely love each other, kita orang lain pun bisa ngerasain dan kita akan inspired by it gitu, kayak Hmm. bener-bener Hmm. inspired by it. It's not kayak ih kok kayak gitu ya lo, tapi kayak wow lu kayak gini ya gitu. Kayak Hmm. beda Jadi thank banget God ya. orang-orang di sekitar kita berdua itu, kalau misalnya kita hangout sama mereka, mereka nggak terlalu fokus sama, oh kalau kita tuh pasangan gitu, enggak gitu. Yes, Mereka yes, lebih yes. fokus kayak it's just having fun time sama Iya, kita gitu. iya, Aku juga nggak iya, tahu kenapa. iya, benar-benar. Oke, tadi sekarang jam berapa ya? Aku harus cek jam juga nih. Oke, tadi kita udah bahas soal keluarga yang aku sangat-sangat happy banget dengernya. Dan kalau misalnya ada teman-teman di sini yang mau nanya, juga kita sangat welcome ya, Jo. Silakan kalau udah mau nanya. Kita mungkin kalau kita nggak jawab sekarang, aku akan tulis dulu pertanyaannya sambil kita go along, kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, jadi em, aku pengen put aside dulu soal keluarga, maybe I'll come back, maybe not, tapi aku pengen ngomong soal relationship-nya itu sendiri. Karena menurut aku ini Hmm. ada hal yang aku pengen discuss sama Joe, yaitu mengenai the beginning of the relationship, ya. Jadi, is in relationship in general sebenarnya, siapapun bisa relate sama kisah ini. Jadi Joe sempat bilang gitu bahwa awal-awal itu mereka struggling juga sih sebenarnya, kayak beneran ribut gitu ya, terus cowok sama cowok ributnya kayak aduh Hmm. heboh Betul. gitu baku hantam. Jadi Uh-uh. kayak heboh banget ya. Jadi boleh cerita nggak sih bagian itu Jo please, dan itu karena Boleh. seru banget dan Karena gini, kalian pada involve-nya keren banget. sebelum aku decide untuk mau pursue relationship ini, kita emang seeing each other selama berapa bulan gitu kan. Dan situ tuh udah banyak banget karena perbedaan umur obviously, perbedaan career juga. Pada waktu itu dia baru lulus kuliah dan aku udah kerja berapa tahun dan di management position juga gitu. Jadi dia expect-nya apa, dia behavior-nya kayak gimana, dia jadi tergantung juga upbringing-nya juga, dia dari Iya. orang yang model kayak gimana dan aku dididik sama orang tua aku kayak gimana juga segala macam. Jadi ada banyak perbedaan dan lebih parahnya lagi kita sama-sama cowok pasti punya ego juga gitu. Dan itu Iya. kan challenges juga ya gitu kan. Kalau kalau hetero relationship kan ada cowok satu cewek sama cewek biasanya ngalah-ngalah gitu kan. Tapi ini awal-awal egonya tuh lebih gede dari dunia gitu. Which is kalau udah oh ya udah kalau misalnya udah marah segala macem ya kadang-kadang bisa jadi serem deh pada waktu itu. It was 9 years ago. Tapi I think it was part of the process. Karena menurut aku sebelum aku decide untuk pursue this relationship, aku pikir kayak hidup aja, ultimate goals dari hidup aja untuk kebahagiaan, happiness kan. Dan juga relationship itu part of the life as well. Jadi dan relationship itu ultimate goalsnya adalah kita gimana kita bisa share sama orang yang jadi partner kita gitu. Jadi dan Tuhan menurut aku Tuhan udah kasih ketemukan kita berdua dengan cara itu di course segala macam gitu kan, ibaratnya kunci sama lubang kuncinya udah ketemu deh tuh udah gitu kan. Jadinya tapi the thing is that pada waktu itu aku ngelihat so many positive things di mana kita berdua ini pengen work, kita punya relationship, pengen Yes. relationship kita tuh work. Jadi Ya. pada waktu itu misalnya aku di sini dan aku ekspektasinya Giovanni juga segini dong gitu loh. Yes. Tapi Yes. pada waktu Giovanni di sini gitu loh. Dan dimana aku udah kayak mau give up kayak oh my god this is not gonna work. Tapi there's Iya. one thing yang aku ingat banget dia pernah bilang gitu loh. Kalau misalnya kita mau change, misalnya kamu tuh putih dan aku waktu itu masih hitam, kata Giovanni ya, aku masih hitam, aku nggak bisa langsung putih dong gitu loh. Tapi ada namanya shade of gray. Jadi part Iya. of itu dia di gray gitu loh. Dan it's part of changing dari black ke white gitu. Dan aku Iya. pikir kayak oh my god how egois banget aku untuk nggak bisa pikir kayak begitu dan expect Iya. orang untuk change untuk the level Iya. yang aku mau gitu loh. Betul. Dan
selama dalam waktu itu aku banyak belajar juga, dan aku pikir kayak aku nggak bisa, tugasku dalam relationship ini bukan untuk mengganti orang atau merubah orang, Ya. tapi merubah diriku juga gitu kan. Ini tuh ini highlight Dan banget nih. Semua orang highlight ya. Please please highlight ini. Penting banget ini. jadi kalau misalnya kamu ekspektasinya di sini dan partner kamu di sini, as long Hmm. as partner kamu mau kompromi untuk naikin sedikit dan kamu kompromi untuk turunin sedikit, jadi Ya. lama-lama udah disinkron. Once Yes. kalian udah sinkron, udah sama levelnya, it will be so easy for you guys to move on together in Hmm. synchronized in harmony. Mhm, Dan mhm. itu tahap yang itu. Jadi beneran emang harus satunya turunin, satunya naikin. Jadi untuk sama Hmm. levelnya. Yes, Gitu. yes. Ini keren banget Make sense gak tipsnya. sih? Make sense banget, super make sense Jo, super make sense. Jadi jadi ini benar banget, It, super sepakat banget ya. Karena I guess nggak cuman Jo tapi kayak myself, aku rasa kayak semua orang mungkin yang pernah in a relationship atau sedang in a relationship, kadang-kadang kita tanpa kita sadari atau mungkin kita sadari, kita pengen mengubah orang. Bener gak sih? Dan banyak mungkin hal-hal yang bener banget. kita harapkan nggak tercapai, ekspektasi yang unmet gitu kan, unmet expectation. Dan sebenarnya kalau yang kayak Gio bilang tuh bener banget, kok kamu nggak bisa ngelihat bahwa sebenarnya kita tuh kayak ada di posisi yang berbeda kan, dan kalau hal satu aja mau ngalah dan satunya lagi mau naikin dan turunin lah ya, kompromi masing-masing kompromi, and then we can work this out gitu. Dan nggak semua pasangan Jo tapi mempunyai that kind of maturity and komitmen juga ya, and wisdom gitu Bener. untuk bisa mikir bahwa itu tuh take two gitu loh, dua-duanya harus ada kompromi kan untuk bisa work Bener. things It out takes gitu. two to tango. Kalau kamu nari Yes, tango harus ada dua orang kan? yes. Jadi harus. Jadi yang kompromi jangan cuma satu orang aja, itu namanya egois. Jadi Betul, dua-duanya harus ini. Karena di betul banget. relationship itu kita nggak, tujuannya bukan untuk merubah satu sama lain, tapi untuk menyamakan satu Iya, sama lain. iya, 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 iya. Baru bisa jalannya harmoni ya, kalau nggak berantem terus ya, Jo. Iya, aku mau Bener bacain dulu banget, bener komentar dari banget. Yanti. Ini Yanti komentar, eh, bisa kelihatan kan bedanya hubungan yang terasa dipaksakan, ada juga yang emang genuine love each other. Aku juga pernah menyaksikan yang genuine. Oke, Dita, hai. Iya, oke. Proses itu challenge. Oke, jadi belum ada pertanyaan ya, tapi please welcome. Kalau ada yang mau nanya, kita sambil jalan, kita udah bisa mungkin tanya jawab sama teman-teman yang mungkin mau nanya ke Jo mengenai apapun hari ini. Dan em, tadi Itu kita ada yang bahas baru mau mengenai nulis Takes Two to Tango, benar. Novita yes. Salim. Oh, Novita Slim. Iya, Yanti ini seorang pembaca kartu tarot loh, teman-teman. Oh, Aku really? yes, aku promosiin. Nanti bacain aku ya one day ya. Hai tim. Em, dan aku lanjut ya Jo ya, aku lanjut. Jadi Hmm. tadi keren banget yang Jo bilang mengenai managing expectation tadi, gimana kita harus saling berkompromi gitu. Dan aku tertarik juga karena Jo pernah bilang sama aku mengenai kadang-kadang kalian itu saling dibandingkan. Sampai sekarang masih. Oh ya? Karena karena kan sama-sama cowok ya. Hmm. Jadi kan perbandingan yang apple sama apple gitu. Yes, Iya yes. kan? Hmm. Jadi misalnya satu pinter main organ gitu, terus satunya kayak, yang satu, kamu nggak bisa main organ gitu. Atau yang satu misalnya suka masak gitu. Oh, kenapa yang satunya nggak bisa masak gitu? Gitu kan? Curcol Which ya, is curcol. nggak, tapi the good thing is Iya, that, iya, iya, atau iya. aku nggak tahu apapun Betul, itu, betul. banyak hal di dalam hubungan kita yang tadi Mm-mm. aku bilang kunci sama anak kuncinya. Yang satu Giovanni suka banget masak, kamu tahu kan Iya, makanan dia kayak gimana? keren banget, Yang keren sini banget. suka, yang sini suka makan dan suka Makan. cuci piring. Jadi yang satunya masak, yang satunya cuci piring. Yang satunya suka ngeberantakin rumah, yang sini tukang bersih-bersih rumah Iya, 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 gitu. iya, iya. Mhm. Yang satunya suka belanja, yang satunya suka kerja. Kayaknya yang suka belanja lu ya, Jo. Bener gak sih? Kayak nggak mungkin Nggak tahu dia. ya. Oh ya gitu ya. Nggak mungkin, nggak mungkin banget. Jadi jadi ya, yang satunya
agak lebih pendiam nih, kamu lihat aku kan agak kayak tukang ngobrol, tapi kalau kamu ingat nggak Giovanni itu kayak gimana, atau mungkin pada waktu itu jadi dia yang ngobrol banget, ya aku sebenarnya pendiam. Jadi Ah, for some reason hubungan kita tuh kebanyakan complement each other, jadi bukan hmm, saing-saingan, hmm, tapi lebih melengkapi satu sama lain hmm, gitu. hmm, Makanya kita hmm. seru banget kalau udah berdua tuh, bisa kayak seru aja gitu Ya, karena dan for bisa your rame information, karena apa Joe dan Giovanni ini dulunya musician, jadi mereka main musik dan nyanyi bareng. Dan hmm, Sisil, apa namanya, dan mungkin kalau misalnya teman-teman belum pernah dengar, please nanti ke IG-nya dan ke YouTube-nya Joe bisa nonton mereka punya performance. Ya, atau nanti kalau aku ke Jakarta kita karaokean bareng nih. oh itu harus banget. Dulu kita Harus suka banget ya. karaoke. Dulu kita suka karaoke. Aduh, tunggu corona selesai ya nanti kita karaoke bersama. Oh, Ini ini do udah you mulai banyak begin as best pertanyaan. friends? Hmm, Oh, oke. Kita mungkin jawab yang awal dulu boleh ya, Joy ya? Biar aku runut oke, dulu sebentar. oke. Tadi di awal ada Wendy Hmm, yang nanya, gimana caranya menyikapi krisis kepercayaan sama pasangan? Itu ada yang nanya tadi di awal. ya. Wendy. Jadi kepercayaan atau trust trust itu melalui Mm, proses. Kamu mm. nggak bisa kayak Mel, lu percaya gue dong gitu. Nggak. Yes, yes, Itu melalui yes. proses, dan kepercayaan itu kita dapetin dari beberapa proses yang sudah pernah berjalan gitu. Atau Mhm, mhm. orang Inggris bilangnya kayak trust, you can earn the trust, you don't get the Mhm. trust but you earn Yes, it yes, yes, because of the yes. process. Mhm. Jadi communication dan segala macam itu penting banget. Kamu Mm, sejujur-jujurnya, sesakit-sakitnya apa yang mm. perlu didengar, apalagi sama partner kamu, just be open about anything. Betul, betul banget. Jangan ada Anything, setuju sembunyi-sembunyi banget. Yes, anything, karena partner yes, kamu should be the first one to know about anything about kamu sama about yes. relationship kamu. Dengan Pada semuanya, waktu itu saudara-saudara. aku ini a family man, dalam artian aku deket banget sama papa mamaku sama kakakku. Iya. Jadi pada sebelum aku kenal Jackie atau sebelum punya pacar, mereka udah nomor satu gitu on the Mm, list. mm, Tapi karena udah punya partner, of course kita spend waktu 24 jam sama partner kita kan. Jadi ya dia mm, yang nomor satu of the list, dan mm, keluarga mm. nomor dua gitu. Jadi Iya, anything itu harus, dan good partner adalah orang yang bisa menerima kejelekan apapun, orang yang support kamu, dan iya, benar. orang yang bisa membiarkan kamu jadi diri kamu sendiri, bertumbuh, berkembang Exactly. menjadi diri kamu Yes, sendiri. Just be yes. yourself tanpa Point. berubah. Good Mhm, point. Good point. gitu. Hmm. Ini wonderful point yang harus di highlight saudara-saudara. Jadi ini benar banget yang Joe bilang. Highlight baik banget. Banyak banget highlightnya ya hari ini ya. Jadi ini ada yang bagus banget sih yang aku mau nanya, tapi ntar belakangan lagi pertanyaan gue. Jadi tadi yang Joe bilang itu aku sepakat banget. Cuman daripada kebanyakan ngomong, guanya mendingan kita lanjut pertanyaan dulu. Tadi ada Oke, eh, oke, oke. ada Tomo yang nanya, planning to have kids? Gini, aku sama Jackie kita suka banget traveling. Hmm. Ini gara-gara COVID, ini aku udah kayak pengen jambak rambutku, nggak bisa traveling selama 8 bulan ini, udah working from home di rumah saja, apalagi di Melbourne kan lockdown sekarang gitu kan. Ya, Nggak boleh ya. keluar, harus Nonton harus lagi minta kali ya. surat izin untuk keluar gitu kan. Jadi nggak Yes, bisa traveling. We love yes. kids and we're very good with kids, terutama lebih ke pet sih, anjing gitu, Mhm. kita lebih pengen, tapi kalau kids kemungkinan agak kecil ya, karena kita suka traveling, dan kayaknya nggak juga, belum ada. You understand. Oke. Hmm. Uh, and oke, thank you, pertanyaannya sudah dijawab. And then ada yang komentar, komentar pasangan itu sering dibandingin terus, apalagi buat konflik dan akibat dari pertengkaran itu. I guess itu bukan pertanyaan. Yanti bilang, oh my god, happy bener soal masak dan cuci piring. Hahaha. Boleh dicoba Yanti sama suaminya di rumah ya. I feel to try. Ya, collaboration bukan saingan. That's good. Yanti nanya, do you begin as best friends? We begin as best friend. We begin as an enemy. Hmm. Karena
pada waktu kita ketemu pertama kali anyway, aku ngelihat dia tuh someone yang aku kayak pernah ketemu in the past. So, aku refuse untuk kenalan Yes, sama dia. yes. Dia udah sodorin tangan gitu. Hey, namaku Giovanni. Dan aku kayak, ya udah ketemu, thank you. Gitu. Emang lu But, orangnya belagu, lu emang orangnya belagu Jo, bukannya kenapa-napa. Kayak orang nggak tahu aja, kayak gue udah tahu lu, lu lagi. oh, that's one thing. That's one thing. What? Enggak lah, Relationship bercanda, adalah, atau bercanda. good partner, no, Uh-huh. good partner atau good Yes. friends atau good best friends segala macam adalah someone yang bisa look beyond the surface Yes, yes. gitu. Jadi kayak Iya, kamu tahu luar dalamnya aku segala macam gitu kan. Dan iya, iya. Giovanni juga kayak begitu. Aku juga Yes. begitu karena awal-awal pertemanan kita gitu orang, karena kita kadang-kadang di luar tuh kita portray diri kita Yes. sebagai orang yang beda gitu kan. Betul banget. Tapi di dalam itu kan di luar kita penuh dengan topeng dan segala macam, kita cover up segala macam untuk image gitu Yes, kan. iya. Tapi pada waktu awal aku kenal dia, baru kenal 1 kali 2 kali ketemu, aku for some reason itu mungkin karena udah klik ya, aku bisa lihat dia orangnya kayak begini. Tapi di luar Iya. sana orang-orang bilang, oh dia begini, tapi Yes, aku bisa yes, kayak yes. I don't know why, aku bilang sama orang itu, aku cuma baru ketemu dia 2 kali, kita cuma pernah hangout 2 kali, tapi I don't think he's that kind of person Iya, gitu. Dan iya, dia iya, juga iya. kayak begitu gitu loh. Jadi aku bilang, oh dia bisa ngelihat apa yang orang-orang kebanyakan nggak ngelihat gitu. Jadi aku pikir kayak something Yes, yes. gitu. Oke, Padahal thank kita you. nggak baca tarot juga. Halo, tuh Yanti tuh. Oke, ada pertanyaan dari Stephanie Rusli. Kalau you kali ya pasti sering nggak ngerti apa kalau you gitu kan sering nggak ngerti apa yang dibutuhin pasangan. Misal pasangan sangat berfeeling, sedangkan kamu logika banget. Itu gimana? Jadi partnernya Misalnya feeling. pasangan lagi apa? Jadi gini, misalnya nih, misalnya aja ya Jo ya. Misalnya lo Hmm, orangnya pakai hmm. feeling, si Gio pakai logika banget misalnya. Itu gimana Oh, oke. nyamainnya? Oke. Nyamainnya adalah gini, kalau kamu udah kenal, mungkin melalui proses juga ya, semakin kamu kenal pasangan kamu, oke, pertama, jangan judge. Kedua, kamu dengar. Dan ketiga, Hmm. komunikasi. Jadi apa sih masalahnya gitu? Hmm. Sampai ke akar masalahnya. Dan di situ baru kalian bisa work things out. Yes, Tapi yes. itu part of the process anyway gitu loh. Untuk Exactly, mengenal betul. pasangan kamu. Pada Iya, nantinya kalau kamu udah kenal, kan kamu ngerti kayak, oh itu biasa, aku tahu lah kamu kayak begini. iya. Dan juga kalau misalnya kamu udah kenal anyway, kamu cuma Iya. lihat-lihatan aja, kamu udah tahu dia ngomong apa dalam hatinya. Iya. Iya, ini Gitu. penting banget. Ini juga pertanyaan dari Nick ya, karena Nick juga nanya dan menurut aku pertanyaannya berhubungan. Nick nanya gimana ya kalau pasangan nggak setuju sama kita dan bertolak belakang sekali. Jadi sampai kita berpikir I don't have freedom dan I don't even know myself lagi. Nah, itu yang tadi aku bilang earlier, dengan mempunyai pasangan, itu jangan membuat kamu berubah sebagai manusia. Berubah ke arah yang positif, iya. Tapi kamu harus tetap mempunyai identitas kamu seperti normal gitu. Kayak, kamu harus tetap punya teman-teman kamu yang lama. Kamu harus bisa tetap going out. Kamu harus bisa do what you want to do in life juga gitu loh. Yes, Dengan gitu yes. kamu nggak losing yourself untuk just because untuk senengin partner kamu, karena partner yang benar adalah supportive dong gitu loh. Betul. Dengan Setuju banget. 100% support gitu. Kamu mau Dan salah, kamu benar, disupport, ada di belakang kamu all the time. iya. Dan pasangan mestinya ada untuk membebaskan kita ya, benar gak sih? Bukan untuk membelenggu Benar. kita. Kalau membelenggu atau mengkungkung itu apa segala macam, itu kamu sih start tanya kayak, am I the right person for him? Atau is he the right person for me? Gitu. Yes. Gitu. Oke. Ini jadi banyak banget pertanyaan. Aku kayak takut gak keburu gitu ya untuk cover pertanyaannya saking banyaknya. Anyway, aku coba buru-buru jawab aja nih Jo. Kita coba apa kalau nggak keburu, are you willing to atau gimana ya? Coba kita jawab secepatnya aja kali ya. Ini Bu Dina nanya gimana kalau ada perasaan takut dan nggak bisa open? Takut nggak bisa open. Oke, again,
open communication dan Hmm. jangan ngejudge karena your partner gitu loh. Ini someone yang kamu bakalan hopefully spend the rest of your life gitu. Yes, Dan yes, someone yang mungkin bakalan kasih keturunan buat kamu. Someone yang kamu yeah. bakalan spend another 60, 70 years together gitu. Hmm, Jadi hmm, kamu harus should be able untuk talk about anything. hmm, Dan hmm, kalau misalnya ada hmm. kamu pikir kesalahan apa segala macam, kamu buat something wrong, kalau bisa sebelum kamu buat something wrong, pikirin dulu, ini bakalan nyenengin aku dan nyenengin pasanganku apa enggak sebelum Yes, berbuat something. yes, yes. Gitu loh. That's a good Untuk point. avoid itu. That's a good point. Atau Ini ini hanya menyenangkan aku aja tapi bakalan menyakitkan hati pasanganku. Yang mendingan nggak usah kalau bisa. Gitu. yeah, yes. Oke, ini ada yang nanya soal apakah mungkin bisa sampai menikah? Kalau Di sini, maksudnya, yes, maksudnya in aku punya case, bisa yes, in aja, your bisa aja. bisa aja nikah ya. Bisa aja. Dan kita thought about itu sebelumnya sempat kepikiran tapi dipikir kayak di sini nikah sama nggak nikah tuh nggak ada bedanya anyway gitu, nggak terlalu banyak perbedaannya. Jadi dan di sini kalau kamu udah living together lebih dari 1 tahun udah dianggap nikah anyway. Gitu. Ini Jepras ini nanya sekalian sebenarnya bagaimana pertimbangan dengan aspek agama katanya Jo. Jadi apa kata agama? Oke, sebenarnya gini, lucunya, aku waktu itu, apalagi aku Katolik ya, aku pernah tahun kapan ya, ini udah lama banget, aku ngaku dosa gitu, ke Romo gitu, Romo bule, aku bilang aku saying amen. Romonya nggak ngejudge, nggak anything, nggak kayak marah-marahin aku dan nggak suruh aku keluar segala macam, enggak. Dan juga menurut aku Tuhan aja nggak pernah ngejudge anyone gitu. Tuhanku, Tuhan Yesus itu welcome anyone gitu loh. Yang dia bakalan ngejudge adalah gimana perbuatan kamu sama orang lain selama di dunia. Dan at the end of the day, it's my responsibility anyway. Itu aku punya kewajiban dan aku punya hak sebagai manusia dan tanggung jawabku sama Tuhan anyway masalah itu gitu kan. Jadi I don't think it matters. And I hope Tuhan nggak bakalan ngejudge aku dengan Yes, totally agree. Thank you banget. Ini aku pertanyaannya karena udah mepet banget waktunya. Ini Weni tadi bertanya soal curiga dan capek banget curiga. Well, kalau nggak bisa diomongin sama pasangannya emang susah ya. Aku lanjut dulu ya untuk poin ini. Emang nggak bisa diperpanjang live-nya? Nggak bisa, karena 1 jam langsung mati. Kecuali kita mau kayak live sekali lagi gitu. Kayak ulang lagi dari Yaudah, awal. live sekali lagi lah kalau mau. Tapi pertanyaannya nggak akan sebentar. kelihatan. Aku harus catat dulu banyak begini gitu. nih. Kayak benar banyak banget sih pertanyaannya. Banyak yang bilang save ya Kak gitu. Iya. Panjangin lagi lah, 1/2 jam lagi. Suruh tanya lagi. Bisa sih, bisa. Cuman aku mesti ini dulu ya. Aku mesti catat dulu Bilang ya. Mungkin kalau teman-teman merasa ini belum terjawab, aku akan catat dulu pertanyaannya supaya nanti kalau misalnya tiba-tiba mati, kita akan lanjut lagi gitu ya. Oke, ini pertanyaan dari Weni, mungkin boleh jawab dulu Jo. Prosesnya udah lama, tapi masih nggak bisa percaya. Jadi proses pacarannya udah lama, tapi masih nggak bisa percaya Kak, suka curiga dan itu capek banget. Kamu bisa nggak di satu saat atau di saat-saat tertentu di mana yang kamu itu saatnya kamu untuk nunjukin kalau kamu bisa dipercaya gitu? Dalam hal apa ya? Misalnya gini, apa ya? Mungkin kamu mesti start dengan being open tentang anything ke dia. Open just tentang anything. Itu kayaknya mungkin is a good start untuk earn the trust. Ini kayaknya dia nggak bisa percaya cowoknya deh. Kayaknya dia nggak bisa percaya cowoknya, Jo. Kalau dari pertanyaan kan dia cewek ya, kemungkinan dia nggak bisa percaya cowoknya. Kalau dari case dia sepertinya gitu. Kenapa nggak bisa percaya? Apa ada pernah kejadian di masa lalu yang membuat kamu nggak percaya? Atau kamu sendiri emang orang yang nggak mudah percayaan sama orang lain anyway? Kalau misalnya kamu orang seperti itu, mungkin saatnya kamu untuk lebih light dan lebih try untuk percaya orang. Dengan begitu, semakin kamu percaya orang, semakin orang percaya kamu, dan semakin everything bakalan gonna be easier buat kamu anyway. Yes. Ini aku mungkin mau nambahin sedikit ya untuk Weni.
bahwa sebenarnya itu benar banget yang Jo bilang tadi. Mungkin kita perlu cek ke dalam juga. Kenapa kita nggak percayaan sama orang? Apakah kita pernah punya trauma atau kejadian buruk di masa lalu? Misalnya nih pernah diselingkuhin, ya kan? Jadi kita udah kebawa duluan parno misalnya gara-gara, aduh aku takut kejadian lagi diselingkuhin. Itu memungkinkan banget. Dan untuk case seperti itu, kalau kita nggak bisa forgive and learn from the situation dan move on, itu akan membelenggu kita selamanya parno itu. Kayak cowoknya baik-baik aja, kitanya stres sendiri. Itu kayak beneran menderita banget hidup kayak gitu. Jadi kalau kita nggak decide untuk cut it, itu akan benar-benar menghantui kita sih. Akan menghantui kita banget. Dan cowok itu, kalau misalnya kita gituin terus, dia juga lama-lama nggak tahan. Kayak, ini Dia cewek bakalan pasti gitu lari kan. gitu dan nggak Bakal fair buat lari. cowok itu juga gitu. Salah dia Dan ya. kamu bakalan repeat the same Yes, situation karena kamu mau cycle. cari cowok yang Yes. lain, nanti bakalan begitu lagi. Sama juga, betul, exactly banget, setuju banget. Jadi kalau emang punya masalah hal tersebut, kayak punya masalah yang kayak begitu di masa lalu, coba untuk benar-benar diselesaikan. Mungkin bisa cari terapis, konselor yang dipercaya, atau bisa japri aku habis ini, dan dan sekalian ya maklum. Nah, Iya. em, udah gitu juga yang Jo bilang aku sepakat banget. Kalau memang misalnya kita nggak percaya sama orang, apakah memang kita orangnya nggak mudah percaya orang, atau apakah kita jangan-jangan nggak bisa percaya diri kita sendiri? Itu juga penting. Karena kadang-kadang it reflects kan, kalau kita cannot trust ourselves, kita juga kadang-kadang seringnya malah kita nggak bisa trust orang lain. Bener Gitu. banget, bener banget, bener banget, 100%. Yes, yes. Pertanyaan berikutnya dari Bu Diana, gimana tuh enemy become love katanya? Gimana enemy become love? Ya. Percaya ini nggak Cupid? Ah, Jadi malaikat gimana yang kayak coba? kasihin panah gitu. Mungkin at Uh-huh. some stage kita dipanah sama malaikat itu, yang Cupid itu kayak langsung berubah gitu. Enggak sih, sebenarnya itu melalui proses juga. Sebenarnya juga kayak kita ketemu juga cuma di core juga. Kita nggak ada ketemu untuk plan kayak jadi gini gitu. Dan 9 tahun Mm-mm. kemudian kita together gitu. Sampai sekarang gitu kan. Jadi semua itu kayaknya menurut aku udah ada jalannya masing-masing sih. Dan tergantung kita maunya kayak mau bawa persahabatan kita pada waktu itu ke arah mana anyway. Dan kalau Mm. misalnya pada waktu itu hanya Giovanni yang mau relationship dan aku tidak mau, nggak bakalan terjadi kayak begini. Atau misalnya pada waktu itu aku yang mau relationship tapi Giovanni hanya mau teman, nggak bakalan terjadi kayak gini gitu. Mhm. Yes, iya. Jadi emang melalui proses lah ya semuanya ya Jo ya, melalui Benar, melalui proses. proses dan tergantung dua belah pihak. Yes, yes, oke. Pertanyaan berikutnya, jadi karena ini kita sudah aku catat pertanyaannya, jadi aman ya. Kalau ada yang mau nanya lagi, welcome. Uh, J Pras tadi nanya lagi, apakah soul mengenal jenis kelamin pria dan wanita katanya? Apakah soul mengenal jenis kelamin pria atau wanita? Karena seperti yang kita tahu kan ada cewek, ada pria yang memiliki jiwa wanita dan sebaliknya katanya. What do you think? Aku nggak terlalu bisa ngebahas itu, tetapi aku bahas dalam relationship. Karena gini, apakah, coba pertanyaan mungkin diganti, apakah cinta mengenal jenis kelamin? Di Yes. my case, nggak terlalu. Karena, again, aku pada waktu itu sama Giovanni, kita seumur hidup kita, it's just perempuan gitu, yang kita dating gitu kan. Kita nggak pernah kepikiran kayak begini gitu. Tapi, pada waktu love udah klik gitu, dan udah kasih, tuh, Cupidnya udah kasih panah-panah, ya udah gitu. Dan kalau kita happy berdua, kenapa enggak gitu? Pada akhirnya tujuan kehidupan juga untuk happiness anyway gitu. Yes, yes. Mungkin aku boleh tambahin sedikit ya Jo untuk jawaban ini ya untuk Jepras. Mungkin aku mau nanya aja sih sama Jepras ini, apakah menurut kamu soul itu mengenal jenis kelamin? Menurut kamu sendiri gimana? Apakah soul itu mengenal jenis kelamin? Kalau in my personal opinion, betul banget ada orang yang mungkin yang dimaksud oleh Jepras ini lebih ke energi maskulin dan feminin ya.
kalau menurut aku pandang sepertinya dimaksud adalah oke, ada cewek, banyak juga perempuan zaman sekarang yang energi maskulnya lebih besar gitu, karena kita kita kayak dituntut untuk kita achieve something, kita harus mengejar sesuatu gitu kan, tapi ada juga laki-laki yang kemudian punya energi feminin lebih besar. Cuman soul sendiri I guess selalu just soul gitu. By the way, ini udah mau habis, jadi habis ini silakan balik lagi. Kita akan lanjut untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke, welcome back. Thank you, Cesar, udah paling duluan dari yang awal, udah paling duluan nongol. Thank you banget untuk teman-teman yang udah join lagi di part 2 sesi live kita bersama Jordi Alexander. Oke. Oke, thank you buat Nick yang udah gabung. Pertanyaannya akan dijawab nanti. Thank you Weni, thank you Ajeng, thank you Bu Sonia, thank you Fadil. Aku sambil nunggu Jo untuk balik lagi kemari. Nanti kita akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaannya. Aku perlu tulis lagi di sini judulnya supaya teman-teman tahu. Judulnya adalah Love is Love. Love is love. Thank you Wari, thank you Nita, thank you Baby C, thank you Ika, thank you Davidson, thank you Sherila, thank you Novita, semua yang udah join lagi. Dita, thank you Kalista, thank you banget. Ivon, Rahmat, thank you semuanya udah join lagi. Tomo, thank you. Yes, thank you. Thank you Jo udah balik lagi. Aku suka loh sama kamu punya followers tuh, kayaknya suka banget nanya, dan aku suka banget sharing kayak begini karena aku juga senang orang-orang banget tahu kalau aku pengen orang-orang di Indonesia gini, karena gini ya, kalau aku thank God aku tinggal di luar yang nggak terlalu terikat sama society punya pikiran dan ekspektasi gitu. Di Indonesia itu aku punya atau tahu beberapa orang yang mereka menikah hanya karena tuntutan society. Gitu. Banyak yang cowok-cowok ini menikah terus nanti 5 tahun 3 tahun kemudian cerai tapi udah punya anak. Kesian dong anaknya. Gitu. Betul banget. Iya kan? Just because mereka harus iniin society, tapi kalau hatinya nggak di situ, ya gimana dia mau ini sama pasangannya gitu kan? Yang dibayangin siapa? Siapa yang dibayangin? Jadi emang bener banget bro. Katanya Jo itu di sini nggak sedikit my friend, my clients yang memang laki-laki dan sebenarnya orientasinya adalah laki-laki juga. Mereka terjebak gitu ya, terjebak dalam situasi di mana mereka dituntut untuk menikah, untuk punya anak, tapi mereka sebenarnya jiwanya nggak ke sana gitu. And I know mereka bukan tipe yang ngeluarin orang, mereka bukan tipe yang ke gay bar dan kayak gitu, bukan. Mereka genuinely memang begitulah mereka apa adanya gitu. Jadi I feel for them dan I'm friends with them gitu, dan aku senang banget Jo luar biasa banget mau sharing ini hari ini. Aku kayak overjoy gitu ya, karena untuk mereka sharing di sini nggak mungkin gitu. Bener gak sih? Kayak I cannot, kayak mereka nggak mungkin taruh muka mereka di sini bahas ini, bener gak Jo? Kayak nggak mungkin banget gitu. Iya, aku harap mereka tuh ada di sini gitu, yang jadi bisa kayak aku bisa share aku punya energi dan mereka bisa ngerasain apa yang aku rasain juga gitu kan. I wish gitu kan. Dan lebih parah lagi, aku ceritain something. Papaku sama mamaku emang orangnya I love them to death ya. Tapi papaku mamaku tuh orangnya very religious, which is nothing wrong. Pertama kali mereka tahu itu, mereka selalu bawa aku dalam doanya. Mereka bilang gini, aku doain supaya kamu sembuh gitu, kayak halo, aku sehat walafiat, nggak sakit sama sekali gitu loh. Kenapa mesti sembuh? Betul. Dan dari komennya dari sisinya Jackie gitu, kayak teman-teman papa sama mama nanti bilang apa gitu. Even papa mamaku juga nanti, teman-teman papa mama bilang apa, keluarga papa mama bilang apa. Itu sebenarnya yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan sampai sekarang adalah kayak what about my parents. Tapi kalau masalah teman-teman kita sendiri kayak so what gitu ya. Kita nggak terlalu pikirin. Cuma mereka aja yang kita pikirin sih. Yes. Dan benar banget kata Jo itu mengenai sembuh ya, bahkan kalau ada orang lain ya, kayak orang asing gitu, maksudnya kayak orang yang nggak ngerti dalam bidang mental health or spirituality,
mereka suka nanya aku, misalnya aku bilang, oke, I actually seeing misalnya clients yang memang entah mereka gay kayak lesbian kayak atau mungkin bahkan mereka involving in kayak involving or loving transgenders misalnya. Terus mereka nanya ke aku, Jo, kayak terus gimana Mel, terus abis itu bisa sembuh Mel gitu. Jadi kayak ngerti gak sih, kayak terus lo bisa sembuhin Mel gitu, terus kayak it's not about that gitu, it's not about that. kayak gue tuh bukan untuk menyembuhkan orang yang kayak gitu ya sih, kayak oh my god gitu Iya, kan. Memang benar iya. banyak orang masih nggak paham, jadi I'm very happy gitu Jo bersedia untuk sharing hal kayak gini di sini, kayak very very happy Karena and aku tahu grateful. beberapa orang yang even sampai bunuh diri gitu loh, gara-gara mereka Yes, nggak bisa terima dirinya dan kenyataannya kalau dia begitu gitu, which is kayak yeah, your life is so beautiful, you have to love it and embrace it yes, gitu. yes. Jadi kenapa mesti membunuh diri cuma gara-gara itu atau gara-gara takut dicap sama orang lain kayak persetan lah orang lain, lu nggak hidup dari orang Iya, lain anyway iya, gitu, iya. ya kan? Oke, oke, thank you banget. Dan ini katanya Jepras boleh tolong di ini lagi, katanya Itu loh dilanjutin Gio di masalah mention tuh soul. loh, Hah? Giovanni Bapak? di Iya mention banyak. gitu loh. Oh iya, udah soalnya tadi tadi udah di awal. Hai Gio, thank you. Kayak lain kali mungkin Gio yang harus diinterview live gimana? Bersedia gak? Bersedia nggak ya? Bener loh. Atau mungkin kan nyanyi bareng. Aduh, kayak seru Bakalan banget lebih ya. seru banget kalau ada Jackie berdua, Yes, nggak yes, habis-habis sampai benar-benar benar. pagi. Iya, ya, oke. Ya, mungkin aku jadi susah berkata-kata karena jadinya kayak rasanya jadi kayak pengen ngobrol tapi aku harus fokus ke pertanyaan. Eh, Oke, jadi untuk Jepras tadi mengenai masalah soul sebenarnya tadi mungkin aku rasa aku udah explain ya, udah jelaskan bahwa energi memang setiap manusia punya energi maskulin dan feminin dan itu wajar, nggak ada yang 50-50, semuanya itu beda-beda tiap orang. Jadi bukan berarti kalau perempuan wajib misalnya femininnya lebih tinggi misalnya, mungkin kadang-kadang ada orang born differently ya, itu aku nggak bisa pungkiri gitu. Dan misalnya bisa juga eh, feminin aku mungkin 70, maskulin 30. Dan itu nggak berarti salah. Nggak harus berarti dia 90 dan maskulin 10 misalnya. Nggak ada yang the proper atau standar sebenarnya untuk hal seperti ini. Nah, mengenai soul sendiri, aku nggak pernah bisa kasih jawaban pasti karena ini bukan kayak science. Tapi kalau kalau kita boleh cari ke dalam lagi sebenarnya what do you think gitu? Apakah soul itu punya gender ya kan? Dan karena aku nekunin past life regression, I know that soul kita sudah evolving in kayak beneran banyak banget kehidupan. We've been males, we've been females, we've been other than that gitu. Kita pernah lahir dengan berbagai macam ras dan suku bangsa dan agama di berbagai belahan dunia. We've been through all that Hmm. as soul gitu. Jadi how can we judge anymore? Karena we've been through all that gitu kan. Itu mungkin yang aku bisa komentar buat Jepras. Thank you banget pertanyaannya karena pertanyaan ini nggak gampang ditanyain tapi we're grateful karena dipertanyakan Dan mengenai. juga untuk era milenial sendiri yang aku notice ya, orang-orang sekarang lebih, aku nggak tahu di Indonesia ya, hopefully di Indonesia Ya, juga begitu, tapi di sini orang lebih ngelihat manusia sebagai manusia, mereka nggak ngelihat kayak either kamu perempuan atau cowok, either kamu punya pasangannya sesama jenis apa berbeda jenis, either kamu transgender apa enggak, either kamu cacat apa enggak, mereka lebih ngelihat kayak how about money? you How as about a money though? human. How about money, Jo? Apakah mereka lihat orang berdasarkan uang Di juga? di sini karena Australia kan negara persemakmuran, jadi Yes. dalam artian perbedaan apanya tuh kalau namanya di Indonesia tuh, Kayak ada miskin. yang miskin sama kaya tuh, Ya, ya itunya itulah. itu nggak terlalu, ya Mm, itu jenjangnya itu tuh nggak terlalu beda gitu, nggak ada mm, yang miskin banget dan nggak ada yang kaya banget, hampir mm. semua ya begitu-begitu juga gitu. Mungkin Oke, lain sama di yes. Indonesia ya, kayak uang tuh harus, dan juga apalagi kalau, nah the thing is that di Indonesia kemungkinan, aku harap aku nggak stereotip, tapi based on aku punya orang yang aku tahu di Indonesia itu, Mm, kalau misalnya kamu di heterosexual relationship atau suami istri, suami yang harus kerja, istri yes. harus di rumah gitu. Ya, ya. Tapi
di sini, dan juga aku harap era milenial itu kayaknya sekarang nggak kayak begitu ya, kayak Sekarang udah perempuan mulai juga sekarang lebih ya. ada Iya, woman empowerment juga gitu, dan betul. mereka start untuk nunjukin kayak, hey gue juga bisa sama elu gitu. Yes, yes, yes. Jadi perempuan bukan hanya sebagai ibu rumah tangga yang untuk just ongkang-ongkang kaki ngurusin anak dan ngurusin rumah gitu. Mereka punya tanggung Yes, jawab yang yes. sama seperti suaminya juga. Yes, betul banget. By the way, aku terharu banget ya. Ini teman-teman yang udah join ulang, itu hampir semuanya join ulang loh. Kayak beneran Iya, nyimakin ini. jumlahnya hampir Kayak sama gitu. thankful, so grateful. Kayak I love you all so much. Kayak thank you banget ya. Aku mau Oke, follower kamu. oke. Tuh, kalian disebut-sebut tuh. Thank you banget loh. Terharu loh. Oke, Oh, by the way, aku harus coba lagi scroll sebentar. Oke, thank you juga Dipta. Oke. Em, Oke, thank you Nita untuk ininya, untuk tanggapannya banyak banget. Kalista bilang udah pacaran 4 bulan, ketahuan dia hmm. posesif, cemburuan, berlebihan. Putus, tapi dia minta balikan. Kasih kesempatan kedua nggak ya, Kak? Mhm. Itu tergantung kamu. Menurut kamu kalau worth it untuk diperjuangkan atau dicoba lagi, silahkan. Tapi kalau bisa, kalau udah ada kesempatan kedua, harus berbeda gitu loh. Kalau mau Hmm, challenge yang berbeda, jangan masalah yang sama terus putus lagi. Ya, kayak malas banget gitu kan kalau putus nyambung gara-gara itu aja gitu kan. Tapi kalau bisa hmm, juga, kalau relationship, kalau kamu pikir kamu mau ini, jangan gunakan kata putus dengan gampang gitu. Kalau hmm, bisa, hmm, ngapain sih putusnya? Kalau ngapain sih putus terus nanti kamu minta balik lagi gitu? Ya ya, kan? ya, Kan ya, kalau kalian udah dewasa dan lebih gampang ngobrolnya, mendingan ngobrolin aja gitu. Cari ya, jalan ya, tengahnya. Misalnya satu betul. maunya gini, satu maunya gini. Gimana cari jalan tengahnya yang menguntungkan Iya, dua belah pihak gitu. yes, Jangan yes, masalah dikit-dikit putus, dikit-dikit putus. Nggak enak tahu putus. iya. Iyalah, Iya. Iya, aku tahu kamu. Ya gitu deh. Oh, Pokoknya ya kalau bisa, iya, kalau misalnya kamu pikir, sebelum bilang kata putus, pikir lagi deh gitu loh. Kamu bener worth it nggak diputusin? Worth it nggak gitu? Atau mau balik iya, lagi, worth it nggak balik lagi gitu. Jadi betul, ya betul. pikirin lah. Hmm. Dan posesif cemburuan ini kan banyak faktor ya, kenapa seseorang bisa kayak gitu juga ya, si cowok ini gitu kan. Hmm. 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 Um, dan Menurut aku jealous atau ya cemburuan itu tuh, menurut aku natural banget gitu ya. Semua orang mhm, pasti mhm, ada jealousnya. Tapi mhm, mhm. how the other person, halo, Yes, Baik. yes. How the other person reacts atas jealousy-nya partner kamu, itu yang menurut aku matters gitu. Iya, iya, Ngerti nggak sih? iya. Ngerti, Um, ngerti, ya benar-benar. jadi jangan, ya gimana gimana kamu react sama jealousnya itu gitu. Kamu Mhm, masih bisa tahan nggak, atau masih bisa, is it something yang kamu bisa communicate dan work it out together sama partner kamu nggak gitu. mhm, Karena mhm. uh, apapun yang berlebihan itu nggak bagus. Jadi kalau misalnya Iya, cemburunya udah berlebihan, ya nggak bagus gitu, nggak mhm, healthy mhm, gitu. mhm, mhm. Yes, oke, Dan thank you pada banget. akhirnya it comes to the trust. Jadi ya gimana Mhm. kamu bisa trust partner kamu dan partner kamu bisa trust kamu. Yes, yes, yes. Thank you, thank you. Oke, ini Nita, especially aktif di gereja. Oke, Dipta bertanya, bagaimana bisa mempercayai biar mempertahankan bahtera rumah tangga biar nggak goyah? Ini mirip-mirip ya pertanyaannya ya. Jadi mengenai trust ini, Jo. Oh, itu masalah itu. Aku punya something juga. Thank you for asking Hmm, karena aku belum sempat ngomong, karena mhm, aku juga mau share. Um, mhm, Bahtera rumah tangga itu kayak kamu punya tanaman hmm, yang kamu harus pupuk dan harus disiram mhm. secara regular. Karena Hmm, kalau nggak disiram bakalan mati. Sama yes, seperti yes. cinta, kamu Hmm, cinta sama pasangan kamu, nah cintanya itu harus dipupuk hmm, gitu. Dipupuk dengan atau disiram atau dipupuk dengan cara apa? Misalnya kamu komunikasi berdua, rayakan hari jadinya berdua, bisa spend time berdua, cuma mungkin hmm, seminggu sekali, just both of you aja gitu. It's hmm, not all about sex. Mungkin hmm, seks juga ada nilai tambahnya atau bisa mempengaruhi juga, tapi let's not make the relationship based on sex only.
Karena Yes, what happens when you're like 60 atau 70 years old dan kamu don't betul. have sex anymore gitu? Yes, Emang yes. bakalan mau putus, mau cerai gitu? Enggak kan? Iya. Jadi Mhm, mhm. ya base your relationship based on love, purely Iya. love. Dan Jo, mungkin kadang-kadang untuk pasangan yang udah sekian tahun gitu ya, kadang-kadang akan ada masa, ada kayak comfort zone ya menurut aku ya, kayak merasa mungkin we don't have to try so hard anymore, karena udah nyaman, ya nggak sih? Kayak udah merasa biasa. Mungkin you have tips juga untuk gimana ya supaya kita tetap apa namanya, tetap ini kan, tetap mempertahankan gitu, maintaining gitu, nggak comfort Iya. zone terus. Jadi kalau bisa sempatkan waktu Mm, untuk do things together gitu. Mungkin cuma nonton TV, nonton berita, ya wes duduklah bareng-bareng gitu, mm, deket-deketan. Itu mm. itu namanya manusia kan pasti ada chemistry-nya. Dengan kayak begitu Yes, tuh yes. chemistry-nya tuh Akan ada istilahnya kalau terus. sinyal tuh ada terus tuh sinyalnya gitu. Yes, yes, Tapi yes. jangan biarkan kayak partner kamu do things by himself and then kamu do things by yourself, lama-lama kamu nggak nyadar kan, pertama kayak ya udahlah aku mau do ini sendiri dan dia do ini lah, Yes, biarin lah gitu-gitu, tapi lama-lama once kamu udah reach kayak udah setahun nih, udah 2 tahun, lama-lama itu nanti bisa grow apart gitu menurut betul, aku, which betul, is something yang betul, kamu nggak mau happen kan gitu loh. betul, Tapi itu betul. kita nggak nyadar karena kita awalnya kita pikir kayak ya udahlah biarin lah dia mau pergi sama teman-temannya, kamu pergi sama teman, tapi berapa kali dalam misal setahun 365 hari kamu do that kind of thing tanpa ada satu hari yang kamu luangkan dalam seminggu untuk do things together, itu Mhm. ya bakalan grow apart juga atau bakalan Yes, mati yes, yes, thank you. Ini gitu. komentar dari Tomo, but they give grandchild to their parents, that's matter for them, haha, mission accomplished. Oke, itu kayak komentar aja, not a question. Hmm. Gio bilang, interesting topic guys. Yes, because we're talking about you juga, Gio. Oh, belum Um, tidur ya Kiki? ya iyalah, orang lagi diomongin gimana bisa tidur. Oh gitu. Iya. Oke. Em, Weni di sini ngomong, aduh mana nih? Weni di sini ngomong, oh no, wait, aduh, bentar. Ah, sorry, ini em, bagaimana bisa sembuh dari trauma disakiti? Ya, karena gini, um, one tips, sebelum kamu bisa mencintai orang lain atau sebelum kamu in relationship, kalau bisa kamu bisa mencintai diri kamu sendiri dulu. Yes, yes, Kalau bisa exactly. kamu bisa happy with yourself, happy with Yes, your situation, happy with yes. your life. Mhm, Once kamu udah bisa content, kamu bisa mencintai diri kamu sendiri dan kamu happy with things around you, itu lebih memudahkan kamu untuk in relationship. Itu memudahkan kamu untuk bisa mencintai orang lain. Doesn't matter itu yeah. teman kamu atau partner kamu, siapapun. Tapi kalau kamu belum bisa mencintai diri sendiri atau masih ada kepahitan, masih ada Mhm, kayak burden, masih ada hal-hal yang berat banget gitu, ya agak susah. Jadi yeah. tipsnya adalah forget and forgive. Forgive everything yang pernah happen di hidup kamu, and forget orang-orang yang pernah buat kamu susah itu. Mhm, Aku mhm. nangis tapi udah. Ya pakai gitu, kayak dalam banget kan, gitu. Yes, oke, thank you. Hmm, Yanti bilang pada akhirnya yang paling penting memang diri kita sendiri and what matters for us, yes. And betul. then, oke, topiknya menarik soalnya dan gampang dibicarain secara terbuka. Oke, thank you. Ini Nick, eh, oh Nick nanya lagi yang tadi, how to lower down your ego and pride kalau waktu berantem. Karena biasanya kita keras kepala banget dan kekeh dengan pendirian kita and malu to say sorry. What do you think? Hmm. Oke. Mengenai ego, itu wajar banget, semua orang punya ego gitu. Tapi sebesar apa ego yang kita mau pelihara nih gitu. Hmm. Worth it nggak sih punya ego yang gede-gede, apalagi sama partner kita yang hopefully bakalan kita spend the rest of our life sama dia gitu kan. Hmm. Dan yang lebih parah lagi, kita apalagi kalau misalnya berantem atau marah, pasti suka keceplosan gitu, nggak sadar Iya. keceplosan kata-kata yang nanti pada waktu itu beneran menyakitin hati partner kita, dan lebih parah lagi
pas kita udah Mm-mm. selesai marah, itu nyakitin diri kita sendiri gitu. Kenapa kita Iya, ngomong iya, itu? betul, betul Dan banget. kalau bisa, makanya mendingan kalau misalnya, kalau bisa, itu ini takes a lot of practice. Kalau lagi Yes. marah, berantem, tarik nafas aja. Jackie nih, misal Hmm. aku kadang-kadang, itu aku masih belajar ya. Jackie itu beneran, dulu tuh dia yang meletup-letup, menggebu-gebu, tapi sekarang tuh beneran kita tuh kayak role-nya berbeda gitu. Dulu yang 9 tahun lalu aku bagaimana, sekarang 9 tahun kemudian aku yang kayak Jackie dulu. Tapi that's Oh, life gitu oh. ya. Kadang-kadang orang muter Iya gitu. benar-benar. Dalam artian gini, dalam artian dulu tuh aku yang lebih sabar dan Jackie yang menggebu-gebu, terus sekarang lebih yang itu. Tapi the good thing is that dia tahu kalau aku kayak begitu, it's just aku lagi marah. Jadi nggak Iya, ada iya, gunanya untuk satunya lagi marah, satunya juga marah, mendingan satunya diem. In this iya, case, iya, si iya, iya. Giovanni yang lebih diem gitu. Lebih diem, Hmm. dia tarik nafas, dia cuma dengerin, udah gitu aja, nggak masukin hati, ya wis, abis gitu kita nanti ngobrol, dan kita punya peraturan, jangan marah, kalau bisa, jangan marah lebih dari semalam, Hmm. kalau Hmm. bisa. Hmm. Dan juga kalau bisa lebih cepat lagi, cuma 30 detik atau 1 menit aja lah gitu. Iya, Jangan iya, sampai iya, iya. diem-dieman terlalu lama gitu, kesian Yes, gitu. yes, Apalagi yes. namanya Jackie, misalnya kita marah, berantem, misalnya malam-malam kita masih berantem dan aku diemin dia nggak bisa tidur. Iya, Aku juga iya, nggak bisa iya. tidur. Iya, Tapi betul. kadang-kadang kita punya ego kan, kayak, gue masih marah, gue malas gitu. Tapi kita nggak bisa tidur. Ya, terus Yang pagi-pagi udah enggak jam 5 dari pagi, kita nggak tidur semalaman gitu kan. betul. Coba kalau baikan peluk-pelukan deh udah. Makanya gitu kan ya. Kadang-kadang ego is not cool. Hmm. Oke, aku lanjut. Ini komentar dari Yanti, suaminya yang bilang katanya piring yang sudah retak karena putus udah nggak bisa dilem kayak baru lagi. Hmm. Oke. eh, Piring bisa putus ya? Maksudnya piring yang sudah retak karena putus udah nggak bisa dilem kayak Oh, karena baru putus. lagi. Oh Mhm. gitu ya. Karena udah berbekas ya gitu ya. Berbekas Oke. mungkin punya dia ya. Mm-mm. Tapi it's a comment sih, it's a comment, it's not a question, it's It's okay. a comment. Kalau bisa forgive and forget. Yes, yes. Cesar dari Padang nih, keren banget topiknya Kak. Thank you. Oh ini Makasih. Jepa tuh Jo. Oke, oh Jo yang itu. Oke, oke, oke. Aku tahu Jo yang deh. mana? Pernah Oke. datang ke Hai beberapa Jo. acara gua. Ah, Oke. Yes, yes. Terapi past life regression. Yes, yes. Boleh dicoba. And then, oke, pertanyaan aku dijawab. Jangan pakai bahasa Inggris. Udah dijawab ya, Wendy. Thank you pertanyaannya. Makasih Kak Amel dan Kak Jordi. Anyway, bukan hanya posesif aja masalahnya. Ada lagi, tapi aku nggak sebutin. Oke, thank you. I understand. Sering-sering ya bikin live kayak gini. Oke, Kalista. Thank you banget pertanyaannya dan komentarnya. Oke, semua pertanyaan sudah terjawab sepertinya. Yes, semua pertanyaan sudah terjawab. Jadi, pertanyaan kamu apa, Mel? oh, aku mau nanya terakhir nih ya, karena Hmm. aku ingat banget di sharing kita kemarin itu, Joe sempat bilang bahwa relationship baiknya membawa kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif. Dan Joe cerita bagaimana kalian berdua masing-masing juga grow bareng-bareng menjadi pribadi yang lebih positif, saling influencing, saling mempengaruhi ke arah yang lebih baik gitu. Mungkin Jo bisa kasih contoh mengenai yang kemarin Jo bilang ya, si Gio itu sekarang rajin banget, kayak dekat banget sama keluarganya itu. Ingat gak? Jadi aku ingat, kalau Itu bagus I've banget always sih. been a family man. Aku Iya. deket banget sama papa mamaku sama kakakku, kamu tahu kan? Mm-mm. Pada waktu aku kenal Jackie, itu um, dia karena dia jadi gini, dia ngelihat aku tuh tiap hari telepon mama papaku gitu, dan dia kayak, ngapain sih telepon? Dan setiap kali aku telepon tuh bisa kayak 2 jam 3 jam gitu. Terus aku bilang, loh kamu emang nggak ngobrol sama papa mama kamu di Indo? Nah, enggak. Kenapa? Nggak tahu mau diomongin apa gitu. Mm, mm, Terus aku sempet tanya juga gitu, kita lagi ngobrol apa gitu, dia bilang, aku tanya, kalau papa kamu meninggal, kamu pulang nggak? Enggak. Kalau mama mm, kamu meninggal, pulang nggak? mm, Pulang kali gitu. mm, mm, Tapi seiring berjalannya waktu, aku show ke dia kayak how important the support dari family is. Kalau nggak ada orang tua kita, kalau nggak ada ibu bapak kita, siapa yang mau doain kita? Aku bilang sama mm, Jackie, apapun yang aku achieve sekarang ini, selain dari Tuhan kasih emang udah mengizinkan dan kamu ada di samping aku,
Tapi lebih parahnya lagi, itu orang tua kita yang mendoakan kita setiap saat, gitu. Yes, yes, Jadi yes. jangan pernah, apapun kamu sakit hati atau sebel di masa lalu sama mama papa kamu, jangan pernah lupa sama dia gitu loh. Karena doa dia, kadang-kadang orang tua bisa sampai puasa buat kita supaya sukses. Jadi itu yang aku selalu tanamkan ke Jackie setiap kali aku ngobrol. Dan makin lama dia makin kayak, oh ya juga ya. Akhirnya dia sekarang sampai sering berjalannya waktu, dia tuh telepon mamanya juga tiap hari, telepon papanya tiap hari. Udah Kita sekian tahun. organize liburan bareng sama papa mamanya, sama kakak-kakaknya Jackie juga gitu, segala macam. Dan recently kita organize Zoom together sama papa mamanya Jackie dan kakak-kakaknya juga. That brings the whole family together gitu. Dan that's a positive things yang aku bisa bawa dalam relationship kita ini gitu. Dan itu something yang aku pengen orang-orang tahu gitu. Relationship is about developing kita and about growing ourselves to be a better self. Dan juga kita dalam relationship kita ini bukan hanya cinta dan hubungan keluarga, tapi hubungan materi segala macam gitu. Jackie dukung aku punya kerjaan, aku dukung dia punya kerjaan. Yang tadinya dia uni student yang 1 tahun nganggur, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Tapi sekarang dia salah satu manajer di restoran terbagus di Melbourne menurut aku gitu. Dan kita bisa achieve, kita bisa traveling together, kita bisa beli rumah di sini di sana dan beli mobil segala macam. Itu materi, tapi the positive thing adalah relationship ini gitu, karena aku bisa begini karena Jackie, dan Jackie bisa begini karena aku, dan itu kita berdua aware gitu, kita berdua acknowledge itu gitu. Kita nggak mengakukan diri kita sendiri. Seneng banget loh. Yes, beneran aku setuju banget apa yang Jo bilang, dan itu mungkin pertanyaan terakhir aku buat Jo hari ini. Dan I'm really really grateful Jo untuk sharingnya malam hari ini. Beneran buat aku yakin banget buat yang dengerin ini beneran menarik secara topik, yes, mencerahkan, membuka pikiran, dan juga mungkin membuat kita menyadari hal yang kita nggak pernah sadari sebelumnya. Jadi I hope teman-teman enjoy. Kalau enjoy, nanti nanti aku akan posting yang tadi ya di kolom komentar. Jadi kamu bisa save ini nggak supaya nanti bisa di post kemana gitu? Yes, aku save. Jadi aku save, nanti akan ada di feed aku dan ada di IGTV juga. Jadi please teman-teman boleh nonton lagi, and then please bantu kita share. Boleh bantu juga untuk komen, karena we'd like to terus berkomunikasi sama teman-teman semua. Kayak like, comment, share, and ke IG-nya Adolf juga, Adolf lagi, Jo juga. Adolf itu siapa sih? Ya sama ya, jadi gitu. Menurut kamu, kalau kamu bisa summarize ini semua gimana? Apa? Yes, susah banget ya di summarize ya, karena there are so many highlights. Kayak so many highlights, tapi for me susah banget sih ya untuk beneran di summarize. Susah karena emang banyak banget. Tapi aku merasa bahwa relationship itu mungkin dari segi relationshipnya ya, kalau aku ya. Jadi bukan the labels atau apa, tapi mengenai relationship itu adalah bagaimana kita bisa beneran kayak the willingness menurut aku, karena it takes willingness menurut aku ya, untuk bisa work things out together gitu. Karena kalau without willingness and commitment, itu nggak mungkin banget bisa terjadi sih. Dan menurut aku kalian berdua sama-sama punya maturity and willingness and wisdom gitu untuk mau work things out apapun yang terjadi gitu. Jadi yes, I like the shades of grey part. That's a really good one from Gio gitu. Itu kayak thanks to Gio ada that kind of term ya kan, kayak untuk ekspektasi tadi gitu. And I guess kita semua bisa belajar dari hal itu. Itu kayak highlight banget ya yang ekspektasi tadi. Aku rasa itu akan selalu kita ingat sepanjang masa ya sebenarnya ya. Karena emang Kamel, karena memang itu beneran bisa dipakai banget gitu untuk relationship kita kepada siapapun, bahkan
nggak cuma sama pasangan romantis kita, tapi juga sama orang tua kita atau bahkan karyawan kita, siapapun gitu. That's a really really good one. Jadi thank you banget Jo udah sharing. Dan teman-teman silakan ke IG-nya Jo untuk bisa update juga berita-beritanya, dan buat Ya, follow. kapan-kapan kita bisa lakukan live juga bareng-bareng, mungkin topik yang berbeda yang lebih seru Yes, lagi. ajak Gio juga mungkin ya, boleh Iya, kali berdua iya, gitu, jadi pasti, kayak kalian pasti. berdua. Dan untuk kalau ada followersnya Jo juga di sini, yes, hopefully kalian juga enjoy percakapan kita hari ini. Dan well, moga-moga nanti ganti apa ya, kita bisa sharing hal lain ya yang mungkin kayak apa Iya. yang menarik lagi lainnya. Oke, thank you banget Aku seneng semuanya. banget bisa ketemuan sama kalian, bisa chatting bareng juga, bisa Yes, share kayak begini gitu. Karena beneran relationship is not an easy thing, tapi kalau kalian berdua mau yes, sama-sama kompromi dan mau memperjuangkan relationship yes, ini, that's the it's thing. worth Yes, it at the end. Iya. yes, yes. Yes, thank you banget, thank you so much, thank you banget so much Jo, thank you banget Gio juga yang udah supporting this dan bersedia untuk kita obrolkan namanya dari tadi. Eh, thank you untuk semua yang udah nonton, nanya, komentar, kasih support dan appreciation dan love. Dan tadi muncul love di sebelah kanan kita tuh ya. Thank you banget. Aku nggak tahu siapa Baik yang pencet, banget. tapi aku thank you banget. Iya, thank you banget semuanya. I'll see you in the ini ya, kolom komentar. Thank you semuanya. No Thank you. worries. Thank you. Have a good night. Thank you. Thank you ya. Thank you Jo. Thank you. Bye. Thank you.